Selamat pagi Pak Kri dan juga teman-teman. Perkenalkan, saya Suster Sylvia. Saya akan membahas bab 7 tentang hak asasi manusia atau HAM. Tetapi marilah terlebih dahulu kita buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang melimpah. Dan berkatilah kami yang hendak membahas tentang hak asasi manusia. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak Kri dan juga teman-teman, saya akan mulai membahas hak asasi manusia atau HAM. Berbicara tentang hak asasi manusia atau HAM, pertama kita bahas terlebih dahulu apa itu HAM. HAM merupakan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang ras, agama, bahasa, etnis, budaya, dan bahasa. Hak asasi ini kita peroleh sejak kita lahir. Maka sejak kita lahir ini pun kita sudah memiliki hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia merupakan dasar-dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia ini meliputi beberapa, yaitu yang pertama, hak untuk hidup, hak kemerdekaan atau kebangsaan, hak untuk milik atau hak yang ada pada pribadi manusia yang tak dapat diganggu-gugat oleh manusia apapun. Seperti halnya hak untuk mendapat kesehatan, hak untuk mendapat pendidikan yang layak, dan hak untuk mendapat tempat tinggal. Nah, hak asasi manusia inilah yang merupakan konsep hukum yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya dan tidak bisa dilepas oleh siapapun. Maka prinsipnya hak tidak bisa dicabut dan tidak bisa dibagi, sebab saling berhubungan dan saling tergantung. Maka ketika melihat kembali sejarah lahirnya HAM di dunia, bermula sejak dunia sebelum Masehi. Sedangkan di Indonesia, kita dapat melihat perkembangan HAM dari sebelum Indonesia merdeka. Seperti halnya penegakan HAM yang dilakukan oleh Munir sebelum kemerdekaan, di mana perkembangan HAM di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan waktu itu ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional. Contohnya seperti Budi Utomo pada tahun 1908 yang menjadi salah satu ujub kebebasan berpikir dan berpendapat di depan umum. Maka nilai-nilai HAM untuk organisasi ini adalah hak untuk merdeka dan menentukan nasib sendiri. Setelah itu muncullah Deklarasi Hak Asasi Manusia yang universal yang dideklarasikan pada tanggal 10 Desember 1948. Dan naskah-naskah tersebut terdiri dari 1. Piagam Madinah atau yang sering disebut Konstitusi Madinah. 2. Piagam Agung 1915. 3. Bill of Rights Undang-Undang 1689. Dan yang keempat, Pernyataan Hak Asasi Manusia. Untuk pelaksanaan hak asasi manusia, dalam upaya penegakan hak asasi manusia ini dibutuhkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana hak asasi manusia disebutkan di dua kategori, yaitu yang pertama, hak yang berbentuk institut atau kelembagaan seperti lahirnya lembaga advokasi tentang hak asasi manusia yang dibentuk oleh LSM, Hak Asasi Manusia, Komisi HAM Perempuan, institut lainnya. Kedua, sarana yang bentuk peraturan atau UU
seperti UU RI nomor 39 tahun 1999, Capres RI nomor 56 tahun 1993, dan HAM yang diatur dalam pasal 28 PP nomor 7 tahun 2005. Dalam pasal ini berisikan program penegakan hukum atau HAM yang meliputi pemberantasan korupsi, anti-terorisme, penyalahgunaan narkoba, dan penegak hukum hak-hak asasi manusia. Dari semua yang saya bahas di atas merupakan perungkapan hukum tersebut yang mendukung atau yang didukung sarana perlindungan HAM. Demikian pembahasan saya pada bab 7 ini. Terima kasih. Berkah dalam.